Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Kali ini, judul pembahasan kita adalah berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Pelajaran ini diambil dari Pedoman Pendalaman Alkitab, Sekolah Sabat Dewasa, Triwulan 2, tahun 2020, dengan tema besar, Cara Menafsirkan Alkitab. Ditulis oleh Frank M. Hassel dan Michael G. Hassel. Ayat hafalannya tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Firman Allah berkata, "Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita menerima keselamatan. Sama seperti yang Paulus, saudara terkasih kita, tuliskan kepadamu dengan hikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia juga membicarakan hal-hal ini dalam semua suratnya yang lain. Memang ada hal-hal yang sulit dimengerti, sehingga diputarbalikkan oleh orang-orang yang bodoh dan yang lemah imannya. Mereka juga melakukannya pada bagian-bagian lain dari kitab suci yang mengakibatkan kebinasaan atas diri mereka sendiri." Contoh terbaik dari Alkitab adalah ketika setan menggunakan Alkitab untuk menggoda Yesus di padang belantara. Setan hanya sedikit memutarbalikkan ayat itu dengan mengatakan, "Jika engkau menyembah aku, maka semua ini akan menjadi milikmu." Setan berusaha untuk mengajak pencipta menyembah ciptaannya sendiri. Setan mengalihkan pandangan Yesus dari menyembah Allah kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus menjawab setan, dia menyatakan harusnya kita menyembah hanya kepada Allah saja. Contoh yang lain adalah ketika para pembenci Alkitab menyatakan bahwa Lot yang mendapatkan anak dari kedua putrinya. Ini adalah kritik yang pedas bagi Alkitab. Sementara pekabaran yang terkandung di dalamnya tidak dipahaminya. Dan inilah yang membuat banyak orang menolak kitab suci. Namun jika kita menggunakan waktu lebih banyak dengan Alkitab dan bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengatasi semua kesulitan ini. Ada banyak orang yang digunakan setan untuk memutarbalikkan Alkitab bagi kepentingan mereka sendiri. Minggu lalu kita belajar tentang binatang. Binatang seperti singa yang bersayap, macan tutul berkepala 4, yang mewakili kerajaan-kerajaan yang bagi sebagian orang sukar untuk dipahami. Itu sebabnya mereka tidak mau membaca buku Daniel dan Wahyu, karena dipenuhi dengan lambang-lambang. Itu sebabnya mereka mengatakan buku ini sulit, buku ini sukar. Alkitab juga berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang meliputi tenggang waktu yang berabad-abad, sehingga bisa saja menjadi kesulitan bagi kita untuk memahami ayat-ayat itu. Minggu ini kita akan membagi pelajaran ini dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah adanya ayat-ayat yang sulit. Dan yang kedua, metode untuk menghadapi ayat yang sulit. Kita harus mengakui bahwa memang ada beberapa, sedikit ayat-ayat yang sulit kita pahami dengan baik dan benar. Kesulitan seharusnya tidak mengejutkan kita, karena ketika kita membaca Alkitab, kita dihadapkan dengan budaya yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda. Itu sebabnya ada kata-kata dan kalimat yang berbeda dengan pemahaman kita, berbeda dengan pengertian kita. Ada kata-kata yang boleh jadi sama, tetapi artinya lebih dalam dari yang lain. Sebagai contoh, saya akan memberikan beberapa kata yang berbeda, yang sama tetapi berbeda makna, hanya di Indonesia saja. Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kedua bahasa ini mengenal kata dipayun.
Tetapi orang Sunda, ketika kita berbicara kata dipayun, berarti itu di depan. Tetapi bagi orang Jawa, dipayun bukan di depan, tetapi di atap. Jadi pada suatu kali ada seorang kepala sekolah yang naik mobil, muridnya katakan, dipayun. Ternyata dia tidak ke depan, tetapi dia ke atap. Saudara-saudara, ini sebenarnya bukan kesulitan, tetapi pemahaman yang berbeda. Karena pemahaman yang berbeda, maka menghasilkan kesulitan-kesulitan kecil yang seharusnya tidak mengejutkan kita. Ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak dikenal di dunia barat. Hanya ada di tempat di mana Alkitab dituliskan. Mayoritas ayat-ayat dalam Alkitab tidaklah sulit untuk dipahami. Itulah sebabnya jangan hanya karena beberapa ayat yang sulit dimengerti atau sulit dipahami, maka ayat-ayat itu kemudian melemahkan otoritas Alkitab secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan ayat-ayat Alkitab menjadi sulit. Yang pertama adalah adanya penolakan. Mereka yang menolak Alkitab dan menolak ilham dari Tuhan, menolak wahyu Tuhan, menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang ada dalam Alkitab adalah kesalahan dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Itu sebabnya berseliweran di YouTube, berseliweran di mana-mana orang menuduh Alkitab sebagai buku yang mengandung banyak kesalahan dan banyak pertentangan. Jangan lupa, sebelum mereka membaca Alkitab, di hatinya mereka sudah menolak Alkitab. Sebelum mereka membaca Alkitab, mereka sudah menolak cara wahyu yang diberikan Allah kepada Alkitab. Jadi pastikan bahwa semua yang membenci Alkitab, semua yang menolak Alkitab, pasti tidak bisa menerimanya. Mereka sudah menolak Alkitab. Mereka sudah membenci Alkitab. Sehingga ketika mereka membaca Alkitab, mereka membaca hanya untuk mencari kelemahan, hanya untuk mencari-cari kesalahan Alkitab saja. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak bekerja sama dengan mereka. Roh Kudus tidak membuka pikiran mereka. Akhirnya mereka terus tinggal di dalam ketidaktahuan dan berada terus di dalam kegelapan. Yang kedua, penulis Alkitab itu adalah manusia. Mereka menolak Alkitab karena mereka menyatakan bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, sehingga terjadi banyak kesalahan dan kesulitan-kesulitan. Alkitab ditulis dalam bahasa manusia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Itulah sebabnya mereka menyatakan bahwa Alkitab itu bukan buku Allah. Alkitab itu adalah buku yang palsu karena sudah dicatat berulang-ulang. Karena buku Allah haruslah ditulis oleh Allah dan tidak memiliki kesulitan-kesulitan. Saya pikir kita tidak lupa bahwa Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan berbagai latar belakang. Namun mereka menulis jika digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka yang menolak dan mempertanyakan halaman-halaman Alkitab akan dituntun kepada keraguan dan pada akhirnya akan menjadi musuh Alkitab. Mereka menulis jika digerakkan oleh Roh Kudus, walaupun kadang-kadang mereka menuliskan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesukaran bagi satu jiwa atau menyebabkan kaki tersandung, sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Pernyataan ini disampaikan oleh Ellen G. White di dalam buku Selected Message jilid 1 halaman 16. Ia menegaskan sekali lagi bahwa kesulitan itu tidak akan menyebabkan seseorang atau satu jiwa pun hilang. Keuntungan-keuntungan berjumpa dengan ayat-ayat yang sulit. Yang pertama, otak kita akan tetap aktif. Kesulitan yang ada dalam Alkitab memberikan kesempatan kepada otak kita untuk berpikir dan mencari hikmat dari sorga. Itulah sebabnya Rasul Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 5 firman Allah berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika Anda bertemu dengan hal-hal yang sulit di dalam Alkitab, jangan andalkan dirimu, tetapi memintalah hikmat dari Bapa di sorga, supaya ia membukakan pikiran kita, mengaktifkan pikiran kita, mengaktifkan otak kita untuk memahami kesulitan-kesulitan tersebut. Yang kedua adalah lebih banyak waktu bersama dengan Yesus Kristus. Ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat yang sulit, jangan khawatir, karena kita akan lebih banyak waktu untuk mencari jawaban. Akan ada lebih banyak waktu dengan Tuhan Yesus untuk bertanya dan bermeditasi. 2. Metode untuk menghadapi ayat-ayat yang sulit. Yang pertama adalah menghadapi dengan jujur dan hati-hati. Sikap terbaik menghadapi kesulitan adalah jujur dan hati-hati, bahwa ayat ini sulit sehingga kita tidak menghindar. Kedua, agar kita tidak asal menjawab dengan dangkal. Kita harus jujur. Oh iya, ayat ini sulit. Saya butuh waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Saya butuh waktu untuk berkomunikasi dengan sorga. Tunggu jawabannya. Jangan pernah memberikan jawaban yang dangkal. Menjaga agar tidak sekadar beretorika dan menjawab di luar konteks yang ada. Efek positif dari ayat-ayat yang sulit itu adalah membangun kepercayaan dengan orang lain, konsisten dan tidak terburu-buru memberikan jawaban. Sebab ketika kita terburu-buru memberikan jawaban, seringkali jawaban itu berasal dari diri sendiri, tidak berasal dari Tuhan. Yang kedua, menghadapi dengan rendah hati. Sikap rendah hati dalam belajar firman Allah menolong kita untuk berpikir berulang-ulang dan merupakan fondasi dari pertumbuhan kerohanian kita. Sikap rendah hati dalam belajar firman Allah menolong kita untuk tunduk kepada Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita. Kita akan mengakui bahwa Alkitab lebih benar dari apa yang kita pikirkan. Alkitab lebih sempurna dari buah-buah pikiran kita. Sebagai contoh, kemarin ada sebuah pengalaman kehidupan. Saya menulis di Facebook bahwa manusia harus meninggalkan orang tuanya, atau laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan satu-satunya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau mereka bercerai, atau ada orang yang memiliki istri lebih dari satu, dua, dan lain sebagainya? Saya menjawab, Alkitab menyatakan titik, kecuali kita mau mencari dari sisi yang lain. Kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta hormat mencari firman kehidupan, karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang. Kembali Ellen G. White memberikan pernyataan ini di Adventist Review and Sabbath Herald 22 Agustus tahun 1907. Saya ulangi, kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta hormat mencari firman kehidupan, karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang. Jika Anda mau berjalan di dalam terang, rendahkanlah hatimu. Yang kedua, menghadapi kesulitan dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Ketika menemukan ayat yang sulit, maka bandingkan ayat demi ayat dalam kitab suci agar menemukan jawaban yang akurat.
Berdoalah sungguh-sungguh untuk mendapatkan pencerahan dan kecerahan pikiran dan penerangan dari Roh Kudus untuk ayat-ayat yang sulit tersebut. Sampaikan motif serta kerinduan kita untuk memahami ayat-ayat yang sulit tersebut. Minta Tuhan untuk membuka mata rohani kita serta pikiran kita dan memohon bimbingan dari Roh Kudus. Ringkasan. Kita tidak perlu takut menghadapi ayat-ayat yang sukar dalam Alkitab. Justru kita harus bersyukur karena ayat-ayat itu memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam pemahaman dengan Roh Kudus. Kesetiaan kepada Alkitab akan menghormati ayat-ayat itu daripada merubahnya atau menghindari makna sebenarnya. Firman Allah dibuka tanpa doa dan rasa hormat, maka pikiran akan digelapkan oleh kebimbangan dan keraguan yang semakin kuat. Orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan Alkitab, pikiran mereka sudah dikacaukan untuk tidak percaya pada ayat-ayat yang mudah sekalipun. Kerendahan hati mengakui bahwa kebenaran Alkitab bukan hasil buatan manusia, tetapi diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan kesalahan ilham, tapi kesalahan kita waktu menafsirkan Alkitab itu. Sekali lagi mari kita belajar untuk rendah hati dan memiliki sikap mau belajar sehingga Roh Kudus boleh berkarya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami harus akui bahwa di dalam Alkitab ada kesukaran-kesukaran yang tidak kami pahami, yang bisa saja menuntun kami untuk ragu-ragu dan membenci Alkitab dan menolak Alkitab. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami dapat menghidupkan kehidupan yang baik karena belajar Alkitab dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi Facebook Makaditi Pasti Mantap, email atau pahm@mail.com atau pasenior@yahoo.com. Juga Anda bisa berhubungi di 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.